Oke guys, kita akan mencoba membuat sebuah modeling 3 dimensi sebuah rumah, tapi sederhana dulu aja ya. Ini pekerjaan yang saya lakukan hampir setiap harinya gitu ya. Oke, di Shola kita bisa masuk ke SketchUp 103 modeling from CAD. Pertama-tama model kita akan ambil dulu file SketchUp-nya, klik drive-nya, lalu kalau muncul no preview kita tetap download. Dia akan muncul di sebelah kanan atas, kemudian kita back kembali ke Shola. Dari Shola kita download, buka app sketchup.com, ya, kita tunggu sebentar, semoga tidak selama yang ada di depan. Oke, di sini kita open from device. Ini yang sudah kita download of Simple House. Nah, di sini tidak terdapat apa-apa, tapi ini adalah file yang sudah saya bagikan kepada kalian. Filenya ada isinya, karena kita akan membuat modeling berdasarkan gambar tampak denah yang sudah ada. Oke, ada di teks, kita buka teks, kemudian kita buka matanya. Nah, ini adalah kerangkanya atau gambar tampak samping, depan, belakang, dan denahnya. Simple, saya akan matikan dulu satu-satu. Denahnya dulu. Rumah ini bentuknya kotak. Dan kotak ini sederhana, skimpat saja. Kemudian ini tapak atasnya. Kalau kita lihat tapak depannya, dia akan memiliki muka seperti ini. Yang satu pintu dengan 2 jendela di samping kanan kiri pintu tersebut. Kemudian di samping kanan ada 2 jendela besar dan 1 jendela kecil. Samping kiri ada 3 jendela besar dan 1 jendela kecil di bagian atap. Ya, kemudian di bagian belakangnya polos. Ini hanya tembok. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan rectangle tool untuk membuat fondasinya dulu, lantainya dulu, dasarnya dulu ya. Dari ujung sini, ujung denah, lalu saya klik sampai sini, maka kita sudah mendapatkan sebuah lantai. Jangan lupa kita klik 2 kali, klik kanan, klik. Kenapa? Supaya dia tidak diganggu oleh hal. Oke, saya akan membuat dinding. Dari lantai kita butuh dinding, klik 2 kali, lalu kita gunakan rectangle tool, tapi di sini kosong, jadi saya harus menggunakan atau menunjukkan satu modelnya, jadi dimatikan. Oke, nah ini denahnya tetap terlihat meskipun kita dalam mode pengeditan skimpadnya. Buat lagi satu skimpat yang memiliki ketebalan, yang membuat si skimpat ini memiliki ketebalan untuk dijadikan dinding sampai sini. Oke, lalu kita tambahkan ketebalan untuk dindingnya. Nah, oke, seperti ini. Saya belum tahu segimana. Close dulu, kita dulu, kita buka lagi tagnya, tampak belakang dulu deh. Nah, berarti kita lihat di sini pada gambar kerjanya, dindingnya kita butuh setinggi yang ini. Yang ini bisa snap to object ya, jadi ini tinggal dipilih aja sampai mana, kayaknya setinggi ini. Nah, oke, selesai. Tapi kalau dilihat dari bentuk rumahnya, rumah ini atapnya segitiga, sama segitiga ya. Jadi bagian depan terlihatnya kotak, tapi di bagian samping terlihatnya segitiga. Jadi ini kita akan tambahkan tembok lagi sebelah kanan kirinya nanti. Oke, selesai. Oke, langkah selanjutnya kita akan melubangi tembok yang sudah ada untuk dijadikan tempat bagi jendela-jendela dan pintu yang akan kita pasang ya. Kalau kita bikin rumah secara asli pun dari demo yang ada kita lubangi untuk membuat kusennya dan jendelanya. Caranya jangan lupa, karena kita akan mengedit bagian dalam ya, bagian dalam atau bagian rumahnya.
Kita pastikan yang pertama adalah apakah gambar tampak ini, tampak depan misalnya menempel dengan sempurna dengan dindingnya yang kita buat. Oke, ini menempel ya. Kemudian tampak belakang apakah menempel juga. Nah ini, kalau ada gap seperti ini hati-hati. Meskipun ini nggak ada jendela, saya akan buat dia menempel dengan cara pilih dulu di gambar tampaknya. Oh, gambar tampang ini adalah objek ya, jadi kita bisa move, kita bisa pindahkan besar kecil sesuai kebutuhan. Nah, cara menempelkannya gimana? Ini gampang-gampang susah. Jadi saya sudah memilih dulu gambar tampaknya, lalu memilih tool move, lalu saya klik di salah satu bagian gambar tampaknya di sini misalnya. Jangan diapa-apain dulu, tekan tombol panah kiri pada keyboard kiri ya, maka dia akan selalu bergerak sesuai dengan sumbu yang hijau, green axis ya. Kenapa ini dilakukan? Karena saya akan menempelkan tepat pada bangunannya. Ini ngeklik nih, kalau dari sini ngeklik constraint online explain. Oke, ini sudah ngeklik. Kalau kita tidak melakukannya, saya contohkan nih, saya tarik ini, bisa aja kayak gini, bisa aja ke sana, bisa aja ke bawah ya, jadi posisinya udah nggak bagus lagi. Tapi kalau kita aktifkan snap to green axis-nya dengan tombol panah kiri, maka dia akan ngeklik dengan posisi yang tepat. Klik ya, ini yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat tapak depan tadi oke, tapak samping kiri ini oke ya, ini nyatu ya sama ini nempel. Nah, yang tapak kanan nih, bahkan saya lihat ada jeda, ada space dikit banget. Ini mengganggu. Bapak mengganggu, nanti kamu pada saat membuat jendela atau lubang jendela ini akan gagal. Oke, caranya sama, kita pilih lagi si gambar tampaknya. Tapi karena kita ini akan menggeser sesuai sumbu yang merah, red axis, maka kita move, pilih salah satu sudut atau bagian dari gambar yang kita akan pindahkan, tekannya tombol panah kanan. Nah, langsung ngeklik ya. Ini bedanya, ini kalau tidak ditekan, ini masih pada posisi awal. Kalau ditekan tombol panah kanan ya, nah dia akan menempel pada ini. Oke, jadi kita sudah pastikan mereka menempel pada tempat yang tepat. Kenapa ditempel? Nah, gini, saya akan mengedit rumah ini, dindingnya akan dibolak-balik, tapi hati-hati. Kalau saya langsung bikin di sini tempatnya, apa yang terjadi? Dia tidak akan melubangnya, tapi membuat sebuah objek baru. Ya, sebuah objek baru di mana objek ini nantinya mungkin kita pakai, tapi tidak untuk saat ini karena dia objeknya menembus tuh. Ya. Jadi ini saya hapus, klik dulu 2 kali si dindingnya. Nah, ini baru kita buat segi 4 sesuai dengan kebutuhan kita untuk melubangi tembok. Kita pilih jendela, pintu dengan tapak depan, tapak kanannya jendela besar, dan jendela kecil. Tapak belakang tidak ada, tapak samping kiri jendela besar, ya, selesai. Bedanya apa Pak? Sama yang tadi sama aja? Enggak ya, kita bisa lihat kalau kita pilih dinding ini, bagian yang ini tidak terpilih karena sudah kita batasi dengan kotak, dan objek yang kita batasi kita bisa dorong keluar atau ke dalam. Nah, dan ke dalam ini untuk melubanginya hati-hati, jangan kelebihan karena dia akan menembus ke dalam, jangan juga kurang, jadi dia nggak bolong. Tapi pastikan dia ada tulisan on face pada dindingnya. Kalau udah on face gini, klik lagi, maka dipastikan dia akan. Dan sekali kamu sudah membuat yang bolong ya, kita tinggal klik 2 kali pada objek selanjutnya, 2 kali, klik 2 kali. Artinya apa klik 2 kali? Dia mengulang perintah yang sama dengan ketebalan yang sama. Nah,
tadi kita bolongin dengan ketebalan sekian dan sudah berlubang tepat pada bagian yang kita butuhkan, dan ini akan memudahkan kita. Oke, sampai sini dulu. Ya, selanjutnya setelah kita melubangi, kita pasti nanti harus tutup dengan jendela dan pintu yang dibutuhkan ya. Tapi saya buat dulu dinding kanan kirinya nih, yang bagian kanan kiri ini ada segitiga yang menjadi tumpuan atapnya nanti. Untuk membuat segitiga ini, karena bentuknya dinding, saya gunakan line tool aja deh. Itu kenapa? Karena saya akan menambahkan di bagian, atau kita menjiplak. Ini saya bagian kanan dulu, samping kanan. Kita menjiplak mulai dari sini ya ke atas, klik lagi ke bawah, klik lagi sampai dia menutup. Kalau benar, nah dia akan membuat sebuah face yang baru, dan face ini masih 2 dimensi. Kita tambahkan ketebalan, karena ini sudah sesuai bagian depannya, kita tambahkan ketebalan di bagian belakang. Klik, gesernya boleh ke sini, atau paling gampang, paling aman ke bawah. Kenapa ke bawah? Supaya dia sesuai atau ketebalannya sama dengan dinding yang sudah kita ciptakan di bawah. Selesai. Klik 3 kali, klik kanan, next. Nah, saya sudah punya dinding tambahan sebelah kanan. Saya geser aja ya, jadi nggak usah bikin 2 kali. Sebelah kirinya geser, klik supaya dia sesuai dengan sumbu yang merah, berarti tekan tombol panah kanan, dan untuk mengkopinya tekan CTRL. Nah, jadi ada 2 ya. Si dinding ini kita geser sampai dinding yang ini, klik ya. Selesai. Dan untuk yang bagian jendela ini butuh dilubangi lagi, klik 2 kali dulu, gambar, dan dorong on face. Nah, selesai. Sudah. Kalau bikin rumah aslinya, ini bagian dindingnya udah selesai semua, kecuali yang di dalam kita bolehlah kita buat ya. Ini tinggal tanpa harus masuk, saya akan membuatnya di luar dari bagian yang ada. Dan harus masuk, saya gunakan segi 4, bikinnya kayak gini. Di sini sampai sini dinding batasnya, batas dindingnya. Ada yang ini dan yang ini. Apa nggak kelihatan ya? Kita lihat select. Dan ini ya, ini udah ada. Klik 2 kali, ini akan terpilih. Klik 3 kali. Nah, kita bisa lihat kita sudah membuat batasan untuk ini. Lalu kita jadikan dia group dulu deh, make group. Klik 2 kali. Kalau saya hide trace model, nah ini yang kita barusan buat. Saya hapus bagian perpotongannya, dan saya munculkan lagi modelnya, lalu kita naikkan. Nah, ini dindingnya sampai sini aja. Oke ya, sampai sini ya. Dah, bagian dalamnya udah punya ruangan. Ini kayaknya kitchen set, jadi nanti mungkin ada dinding sedikit, tapi nanti aja. Pak, kenapa nggak sampai atas? Ini nanti biasanya ada plafon ya, atau apapun lah, nanti kita bayangkan seperti apa. Ya, tahap selanjutnya kita bikin atapnya. Atapnya simple aja, kita juga ikuti saja garis yang sudah ada. Ini bagus modeling gambarnya, jadi tinggal kita buat mulai dari sini. Ke atas, kemudian ke bawah. Sekali lagi, kalau dia benar, nah langsung ya. Oke. Dari gambar 2 dimensi ini kita tambahkan ketebalan. Klik dari ujung sampai kita lihat tampilan di bagian depan seperti ini, jadi ujung ke kanannya sampai pojok sini. Snap ya, jangan lupa di snap aja.
sampai sini. Oke. Sekali lagi klik 3 kali, klik kanan, back to. Oke, this is our part 1. Karena part 2-nya nanti kita buat jendela dan pintu. Oke, thank you.